SMA, di video kali ini kita akan membahas 8 karakter Ultraman yang tidak pernah menggunakan form aslinya atau early style mereka. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas episode untuk 8 karakter Ultraman yang sangat menarik ini. Nah, jadi menurut kalian gimana? Buat kalian yang suka video ini, kalian tonton dulu sampai habis, nanti kalian bisa like video ini dan komen di bawah ini. Seperti yang kalian tahu, terdapat 8 karakter Ultraman yang sangat menarik untuk dibahas dalam episode kali ini, yaitu penggunaan bentuk aslinya atau early style-nya, yang mereka tidak pernah gunakan lagi dalam perjalanan cerita mereka. Dan ini juga menciptakan keunikan sendiri, dan juga kebingungan dalam evolusi karakter mereka. Kenapa mereka tidak pernah menggunakan early style mereka lagi? Nah, di episode kali ini kita akan membahas 8 karakter Ultraman ini. Yang pertama adalah Ultraman Astra. Ultraman ini juga merupakan adik kembar dari Ultraman Leo. Meskipun awalnya dia itu memiliki tanduk seperti Ultraman Leo, namun dia kehilangan bentuk aslinya setelah mengalami penyiksaan yang cukup parah oleh pasukan, yang bahkan memotong tanduknya sendiri. Meski diselamatkan oleh Ultraman King, Ultraman Astra ini tidak pernah lagi bisa menumbuhkan tanduknya. Nah, alasan mengapa dia tidak pernah menggunakan form awalnya atau early style-nya itu mungkin karena ini teman-teman ya. Nah, namun ada spekulasi bahwa alasannya mungkin terikat dengan penyiksaan yang dia alami. Nah, mungkin karena dia insecure atau dia trauma karena tidak ada tanduk atau karena kejadian yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian ada teori, kalian bisa komen di bawah ini teman-teman ya. Nah, kita next lagi ke Ultraman yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Ultraman Gaia dan juga Ultraman Agul. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang kedua Ultraman ini? Yang mempunyai bentuk versi yang sangat menarik. Ada versi pertama dan juga versi kedua. Nah, kedua Ultraman ini juga awalnya memiliki bentuk awal atau early style-nya itu versi pertama. Nah, ketika pertama kali muncul di penayangannya. Namun, setelah dia mendapatkan kekuatan tambahan atau versi keduanya, mereka ini tidak pernah lagi menggunakan bentuk versi pertama mereka. Ya, kayak seolah-olah dibuang begitu aja ya, jadi mereka nggak pernah pakai lagi. Nah, ini juga dapat disebabkan oleh peningkatan kekuatan dan kemampuan mereka dalam bentuk versi kedua ini. Bisa dibilang untuk versi kedua ini tuh lebih OP ya, karena kemampuannya meningkat. Dan ini juga membuat bentuk asli mereka itu menjadi kurang efektif dalam pertempuran. Jadi bisa dibilang itu lebih worth it versi keduanya daripada versi pertamanya. Makanya mereka udah nggak pernah lagi pakai versi pertamanya. Nah, menurut kalian gimana teman-teman untuk si Ultraman Gaia dan juga Ultraman Agul ini? Yang lebih sering untuk menggunakan versi kedua daripada versi pertama mereka. Yang selanjutnya adalah Ultraman Gear. Nah, siapa yang suka Ultraman Gear? Kalian pasti suka kan dengan anaknya Ultraman Belial ini. Pun kembali ke form aslinya setelah disadarkan oleh Ultraman Gear telah menggunakan berbagai form lain, termasuk Jet Primitive, yang mengubah penampilannya dan memberinya kekuatan baru. Hal ini juga mungkin karena dinamika DNA dari Ultraman Belial, yang mempengaruhi perubahan form dari Ultraman Gear ini. Nah, jadi dia setelah itu tidak pernah lagi menggunakan form aslinya ya, atau form early style-nya. Nah, jadi menurut kalian gimana untuk si Ultraman Gear ini? Selanjutnya adalah Ultraman Orb. Ultraman Orb ini adalah salah satu Ultraman yang kusukai. Nah, salah satu kasus yang menarik dari Ultraman Orb ini, yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan kekuatan Ultraman lain. Nah, namun dia ini form aslinya itu yang disebut form origin itu tidak pernah digunakan lagi setelah kehilangan senjata pentingnya. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa atau alasan si Ultraman Orb ini tidak pernah menggunakan form originnya lagi atau form early style-nya yang pertama kali dia gunakan? Nah, mungkin alasan dibalik ini mungkin terkait dengan hilangnya senjata tersebut yang gue sebutin sebelumnya. Senjata yang penting menurut Ultraman Orb. Dan juga kebutuhan akan kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran. Emang ya, untuk Ultraman Orb itu lebih kuat form yang lainnya daripada form yang early style-nya atau form originnya. Nah, kalau gue pribadi, emang gue setuju banget sama si Ultraman Orb ini karena dia juga membutuhkan kekuatan untuk pertempuran. Dia lebih memilih form lain daripada form origin dan tidak pernah menggunakannya lagi. Ya, mungkin salah satu alasannya karena tadi ya, karena dia kehilangan senjatanya juga. Nah, kalau kalian ada teori, kalian bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Ultraman Trigger.
Ultraman Trigger ini adalah Ultraman yang mengalami transformasi menjadi jahat. Dan bentuk jahatnya itu tersegel di dalam tubuhnya sendiri. Setelah segelnya dilepaskan, ia pun tidak kembali ke bentuk awal. Ya, mungkin karena efek dari sisi gelap yang masih mempengaruhi karakternya. Nah, ini agak unik teman-teman ya. Nah, karena dia ini transformasi menjadi jahat karena itu disegel ya di dalam tubuhnya sendiri. Akan tapi di sini dia nggak bisa kembali ke bentuk awalnya atau ke early style-nya. Ya, ini bener banget karena pengaruh dari sisi gelap yang masih mempengaruhi dari karakternya Ultraman tersebut. Nah, meskipun segelnya ini dilepaskan dari dalam tubuhnya, Ultraman ini tuh tetap dalam bentuk jahat gitu dan tidak pernah kembali ke form awalnya. Kemungkinan alasannya ini juga terkait ya dengan perjalanan karakter dan pertimbangan cerita yang lebih luas. Ya mungkin emang dia lahir untuk jadi karakter antagonis kali ya. Nah, coba kalian komen di bawah ini untuk pendapat kalian tentang Ultraman Trigger ini. Yang selanjutnya adalah Ultraman Regulus. Ultraman Regulus ini merupakan salah satu Ultraman yang menurut gua menarik ya. Dan dia juga mempunyai banyak rahasia. Nah, Ultraman ini tuh setelah belajar Cosmo Business di planet D60 mengalami transformasi permanen menjadi bentuk yang lebih kuat. Nah, seperti yang kalian tahu, ini itu transformasi permanen ya, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, dia itu meskipun memiliki bentuk awal yang disebut early style, dia tidak pernah lagi menggunakan form aslinya setelah dia transformasi ke bentuk yang lebih kuat lagi. Ultraman menurut gue penting banget untuk transformasi ke bentuk yang lebih kuat. Jadi dia itu tidak ada alasan lagi untuk menggunakan form aslinya yang lebih lemah daripada bentuknya yang sekarang yang sudah diupdate. Nah, coba kalian setuju nggak dengan pendapatku yang barusan ku kasih tahu? Yang selanjutnya adalah Ultraman Dinas. Meskipun awalnya ini memiliki bentuk awal, Ultraman Dinas ini berevolusi menjadi bentuk yang lebih kuat, yang bernama Ultraman Decker. Nah, keputusan untuk tidak lagi menggunakan form asli mungkin didasarkan pada kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dengan bentuk yang lebih kuat. Nah, ini tuh sama banget kayak si Ultraman Regulus ya. Nah, Ultraman Regulus kan juga dia mengalami transformasi menjadi bentuk yang lebih kuat. Ultraman Dinas pun demikian, seperti itu. Nah, untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, jadi dia juga membutuhkan kekuatan yang lebih dari early style-nya. Nah, yang lebih kuat untuk menghancurkan dan melindungi bumi dari serangan alien atau kaiju-kaiju yang menyerang. Yang selanjutnya adalah Ultraman Ginga. Ultraman Ginga adalah Ultraman yang memiliki banyak bentuk. Nah, sama seperti Ultraman 3 ya. Nah, tetapi dia itu tidak pernah lagi menggunakan bentuk early style-nya atau bentuk aslinya setelah dia itu mendapatkan bentuk lain. Beberapa Ultraman lain emang juga memiliki karakteristik yang serupa, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Nah, itu mereka tidak pernah lagi menggunakan bentuk aslinya atau early style-nya, karena mungkin mereka sudah mendapatkan bentuk yang lebih kuat daripada early style-nya. Nah, yang dimana mereka ini tidak lagi menggunakan bentuk pertama setelah mendapatkan bentuk tambahan. Alasannya emang bervariasi banget, seperti perubahan usia atau pertumbuhan, atau juga alasan lainnya seperti si Ultraman Dinas yang didasarkan pada kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dengan bentuk yang lebih kuat juga. Nah, jadi itu adalah beberapa Ultraman yang tidak pernah menggunakan bentuk asli atau early style-nya lagi. Dari Ultraman yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kalian lebih suka Ultraman yang mana teman-teman? Kalian bisa komen di bawah ini dan kasih alasan kenapa kalian menyukai Ultraman tersebut. Kalian ada request pembahasan yang ingin ku bahas di next content atau di next episode, kalian bisa komen di bawah ini juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. The summer's calling.